adik-adik, selamat pagi. Wah, bertemu kembali di ibadah IMPA pada hari Minggu ini. Adik-adik bagaimana kabarnya? Wah, pasti semuanya pada sehat ya, puji Tuhan. Udah pada mandi belum? Sudah sarapan? Wah, kalau begitu kita bisa memulai ibadah kita pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di minggu pagi ini kami kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga kakak layan yang bertugas Bapa pada hari ini. Berkati juga adik-adik kami yang mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur puji-pujian terambil dari Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan ada kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegangan pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan dapat memahaminya serta dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sembunyikan kakak Dima di dalam salib-Mu Tuhan, sehingga kakak Dimanya menceritakan kebenaran firman Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 3. Kakak bacakan untuk adik-adik sekalian. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan
kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, bacaan kita tadi adalah surat Paulus untuk jemaat Korintus. Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika jemaat Korintus memilih untuk mengikut Tuhan Yesus, jemaat Korintus harus meninggalkan kebiasaan lama mereka, yaitu menyembah berhala. Nah, adik-adik, ketika seseorang mengaku percaya kepada Yesus, sebenarnya orang tersebut dituntun oleh Roh Kudus. Karena kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak dapat mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Adik-adik, Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Adik-adik tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan Allah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai penolong dan penghibur adik-adik. Dan juga untuk mengajarkan dan mengingatkan kita seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang Tuhan Yesus ajarkan itu sudah pasti adalah hal yang baik. Yang Tuhan Yesus ajarkan juga sudah ada di dalam Alkitab. Adik-adik, dalam Yohanes 14 ayat ke-26 dikatakan seperti ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah adik-adik, Roh Kudus itu selain menghibur kita, menolong kita, dia juga mengajarkan dan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang seperti tadi kakak bilang, firman Tuhan yang sudah ada di dalam Alkitab kita. Contohnya ya adik-adik ya, misalnya ketika adik-adik merasa bosan belajar nih, aduh aku capek banget, aku lelah sekali, aku mau main saja. Roh Kudus mengingatkan kita untuk ayo harus belajar, harus mengerjakan PR-nya. Roh Kudus bisa bekerja seperti apa lagi? Roh Kudus bisa bekerja untuk mengingatkan kita, menggerakkan hati kita untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Contohnya, teman kita jatuh, wah kasihan ya, kita tolong yuk. Itu yang menggerakkannya adalah Roh Kudus. Adik-adik, Roh Kudus bisa memberikan karunia-karunia roh yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Ada 9 karunia roh. Kakak bacakannya. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mendatangkan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan macam-macam roh, karunia untuk berbahasa lidah, dan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah. Tiap orang bisa diberikan karunia yang berbeda, tapi tujuannya satu, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Masing-masing orang tidak boleh sombong ketika dia punya satu karunia yang hebat banget. Dia tidak boleh sombong. Dia harus mau share ke orang lain, dia harus mau menyebarkannya ke orang lain dan mengembangkan karunia-Nya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Kakak kasih contoh ya. Misalnya adik-adik juara kelas, adik-adik pintar. Nah, kita kalau udah pintar harus mau mengajarin teman-teman kita yang kurang pintar. Misalnya dia nggak bisa matematika, aku ajarin kamu ya. Tapi ngajarinnya harus dengan rendah hati. Nggak boleh, aku pintar nih, aku sombong. Itu tidak boleh adik-adik ya. Nah, terus kalau adik-adik pintar, adik-adik harus terus mau belajar. Supaya apa? Supaya makin pintar. Dengan makin pintar, nama Tuhan makin dimuliakan. Jadi kalau ada karunia, kita harus juga mau mengembangkannya ya adik-adik.
Nah, Kak, aku kan masih sangat kecil. Gimana aku tahu kalau misalnya Roh Kudus berada dalam hatiku? Wah, adik-adik, gampang banget. Kalau adik-adik punya dan bisa merasakan buah-buah roh, itu berarti Roh Kudus masih ada di dalam hati adik-adik sekalian. Buah-buah roh apa? Coba diingat-ingat, buah-buah roh apa? Iya, buah-buah roh ada 9. Kakak bacakan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Misalnya, kalau misalnya adik-adik merasakan satu saja dari ke-9 buah roh ini, berarti masih ada Roh Kudus dalam hati adik-adik sekalian. Roh Kudus tersebut masih bekerja di dalam hati kita masing-masing. Nah, buah-buah roh ini akan bisa ditunjukkan dari perilaku kita, perkataan kita, dan ketaatan kita sehari-hari adik-adik. Jadi buah-buah roh harus tercermin ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik kakak, kita sebagai manusia, baik adik-adik, kakak layan, mama papa, semua manusia pasti membutuhkan pertolongan Roh Kudus setiap hari. Kakak bilang setiap hari karena bukan cuma pas susah aja. Kenapa sih Kak aku butuh pertolongan Roh Kudus setiap hari? Karena kita ini orang, iya kita manusia, orang yang paling gampang jatuh ke dalam dosa. Makanya kita harus dapat pertolongan setiap hari. Untuk bisa dapat pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus setiap hari, kita harus bisa merasakan di dalam hati kita. Dan caranya adalah dengan beribadah. Rajinlah ibadah impa setiap hari Minggu. Dan rajin juga baca Alkitab, rajin berdoa setiap harinya. Nah, dan kerajinan beribadah ini harus dilakukan setiap hari. Setiap hari supaya kita setiap hari taat, setiap hari dapat menguasai diri. Nah, adik-adik, kakak berharap, kakak berdoa, Roh Kudus sendiri yang memampukan adik-adik untuk terus bekerja di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus tersebut bekerja juga di dalam hati adik-adik. Kakak berharap juga Roh Kudus yang membantu adik-adik untuk mengembangkan semua talenta adik-adik. Semua karunia yang Roh Kudus berikan dapat adik-adik kembangkan. Nah, kakak juga berdoa Roh Kudus juga yang memampukan adik-adik dan kakak untuk terus setia beribadah setiap harinya. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah mewarnai pohon buah-buah roh. Nah, kan buah-buah roh tadi ada sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, kesabaran, dan penguasaan diri. Nah, ini nanti adik-adik warnain. Ada pohonnya juga diwarnain dan buah-buahnya juga diwarnain. Kemudian di bawahnya nanti ada tulisan kan, saya titik-titik mau memiliki buah roh dan berdampak baik bagi sesama. Titik-titiknya diisi ya, diisi nama adik-adik. Kalau misalnya kakak berarti saya Dima gitu ya. Demikian aktivitas kita hari ini. Adik-adiknya kakak, sekarang kita mau berdoa syafaat. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Ya Bapa, seperti firman-Mu tadi, ajarkanlah adik-adik kami dan mampukanlah adik-adik kami untuk dapat merasakan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Kiranya Roh Kudus saja yang bekerja dalam hati mereka Tuhan,
untuk menjadikan adik-adik kami anak yang takut akan Tuhan dan selalu menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk adik-adik kami, berkati sekolah mereka ya Bapa, berkati mereka dalam persekolahannya, biar mereka dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan dan dapat nilai yang baik, dapat berprestasi di sekolahnya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk mama papa mereka, berkati secara kesehatan, berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan orang tua kami ya Bapa, dan terutama untuk hikmat dan pengetahuan dalam mendidik adik-adik kami. Berkatilah orang-orang tua mereka ya Tuhan, dan orang dewasa yang boleh melindungi mereka, menjaga mereka di rumah, Tuhan juga yang boleh memberkatinya. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di seluruh dunia ya Tuhan, terutama untuk GPIB Immanuel Medan. Kami berdoa untuk semua pelayan yang Tuhan tempatkan di gereja-Mu, baik dari Bapak Pendeta kami, Bapak Alexander Lonto, Tuhan juga yang boleh memberkati semua pelayan Tuhan di PHMJ, di majelis, kemudian di semua pelayanan kategorial, unit-unit misionernya Tuhan, dan pekerja gereja, koster, dan juga untuk security kami juga boleh memberkati mereka. Biarlah pekerjaan layan kami dapat berguna untuk gereja ini Tuhan, dan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kedamaian dunia. Tuhan tolong berkati ya Bapa, terutama untuk konflik Rusia dan Ukraina. Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk membawa damai di sekeliling kami ya Bapa. Tuhan juga yang boleh beracara dalam perseteruan ini, dan Tuhan boleh mendamaikannya pada waktu-Mu saja ya Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pandemi COVID di Indonesia yang sudah mulai membaik. Terima kasih untuk karya tangan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga untuk presiden kami, berkati dengan kesehatan, rezeki, kekuatan, kebijaksanaan dan hikmat, terutama rasa takut akan Tuhan dalam memimpin negara ini. Biarlah hanya untuk kemuliaan-Mu saja juga ya Tuhan. Seluruh pemerintahan dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, kiranya juga Tuhan boleh memberkatinya. Termasuk Kota Medan, biarlah Kota Medan kami dapat mencerminkan kedamaian, mencerminkan kerjasama yang baik satu umat dengan umat yang lain. Ya Bapa di surga, demikianlah doa dan sembahyang kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan. Biarlah adik-adik kami dan kakak lain juga dapat menjadi pelaku firman-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, Allah yang hebat yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami
Kiranya Tuhan Yesus berkati agar menjadi persembahan yang harum dan manis di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mendengarlah kami, pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita pada minggu pagi ini. Sebelumnya, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Engkau telah menyertai kakak Layan yang bertugas dan adik-adik yang mendengarkan pada hari ini Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya aktivitas kami kembali ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.